Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast where you are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Ini Amen. adalah part 2 dari episode yang kedua. Yes. Kita mau melanjutkan perbincangan kita dan diskusi kita. Hari ini kita mau bahas soal biblical examples. Contoh-contoh Alkitabiah di mana tokoh-tokoh ini melakukan kepemimpinan lintas generasi. Yes. Begitu loh. Nah, before we touch on that subjects, I just want to share about konsep tongkat estafet dengan konsep obor. You know, passing on the batons with a torch bearer. Come on. Konsep kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan yang umum adalah passing on the batons. Seperti orang pelari, lari tongkat estafet kan lari estafet, dia memiliki tongkat yang mesti dilepaskan kepada pelari berikutnya. Yeah. Pemimpin yang senior melepaskan tongkat kepemimpinannya kepada pemimpin yang baru. Tapi kalau kita hanya mengadopsi konsep itu, maka itu berarti pemimpin yang lama sudah tidak lagi berperan. Dia sudah nggak lagi berlari dalam pertandingan. Yeah. Dan biasanya itu menimbulkan keengganan bagi pemimpin sebelumnya untuk melepaskan tongkat estafet. Karena dia mungkin berpikir, aku berarti udah nggak ada kerjaan lagi, aku udah nggak ada fungsi lagi. Aku mendingan pegang erat-erat tongkatku sampai secara natural, aku akan melepaskan kepada pemimpin berikutnya. You know, I would like to propose another concept which is a torch bearer, pemegang obor api. Yeah. Begitu. Dimana kalau saudara punya obor api, saudara punya obor, apinya menyala dan ada banyak calon-calon pemimpin muda yang obornya belum nyala dan mereka datang kepada saudara minta api. Saudara memberikan api itu kepada anak-anak muda, mereka obornya nyala, tapi obor saudara juga tetap nyala. Benar. Artinya sampai usia tua pun saudara masih memiliki peran dan fungsi. Menjadi apa? Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi mentor. Sehingga tanda kutip tidak ada namanya post power syndrome. Betul. And it's important Pastor Dio, kenapa? Kalau tadi dikatakan bahwa banyak pemimpin yang akhirnya enggan untuk melepaskan sebuah jabatan, sebuah tanggung jawab. Dan akhirnya kita punya yang namanya post power syndrome. Atau bahkan kita memegang erat yang tanpa sadar mematikan dan menggagalkan apa yang sudah dibangun secara sendirinya. Tapi yang juga on the flip side, banyak orang-orang tua yang merasa karena mereka sudah tua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, it's time to retire. Akhirnya mereka tidak berfungsi dan akhirnya bahkan di masa tua banyak orang bukan menjadi masa kejayaan, tapi masa yang sebetulnya penuh dengan depresi, penuh dengan loneliness, penuh dengan kesendirian. Nah, lewat episode ini kita pingin semua yang menyaksikan untuk tahu, tua atau muda, Tuhan punya peran yang dipercayakan kepada masing-masing generasi. Dan jangan sampai kita lalai dan akhirnya kita didapati sebagai hamba-hamba yang tidak setia. Nah, Pastor Dio kan hari ini kita mau bahas tentang tokoh-tokoh Alkitab. Tapi dari apa yang dikatakan tentang torch bearing, saudara juga bisa lihat di Alkitab dari kisah Yosua dan Kaleb sebetulnya. Kaleb dan Yosua adalah dua pribadi dengan umur yang berbeda. Mereka merepresentasikan generasi yang berbeda. Tapi memasuki tanah Kanaan, menduduki janji Tuhan, dibutuhkan Kaleb dan Yosua. Yang masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya fungsinya. Tapi dua-duanya menduduki tanah dan negeri. Dan dua-duanya berperan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk keluarga mereka dan bangsa mereka. Wow, you know, speaking about Caleb, dia sampai usia tua tuh masih berfungsi luar biasa loh. Sangat. He said, walaupun saya udah tua, give me this mountain. Come on, Hebron. Give me this mountain. Dan Caleb bilang, aku punya banyak pasukan yang bisa membantuku mengalahkan Gunung Hebron ini. Dan kalau saudara ingat, saudara perhatikan, you know, I preach on this. I forgot when, but I preach on this. I said that generasi Yosua itu mati semua di padang gurun. Betul. Berarti siapa yang Kaleb mentor dan Kaleb didik untuk menjadi pasukannya yang mengalahkan Hebron? Berarti adalah anak-anak muda yang lahir di padang gurun. Caleb had a change of function. Sebelumnya dia sama Yosua menjadi pasukan di garda depan. Betul. Tapi dia mesti mundur ke belakang menjadi mentor, menjadi guru untuk melatih pasukan-pasukan berikutnya. Sehingga ketika Kaleb berusia 80 tahun, dia punya pasukan muda yang kuat untuk membantu dia mengalahkan Gunung Hebron. That's powerful. Dan juga, saudara jangan lupa, dua-duanya Kaleb dan Yosua adalah bagian dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah dan negeri. Kaleb dari suku Yehuda. Sebetulnya Kaleb
ngomong tentang usia, lebih senior umurnya daripada Yosua, dan bisa saja Kaleb adalah kandidat kuat untuk menggantikan Musa. Iya. Tapi meskipun Yosua yang lebih muda mengambil posisi kepemimpinan, itu tidak menghentikan Kaleb untuk tetap berfungsi, tetap berkarya, mendukung yang lebih muda, dan sama-sama menang di dalam pertempuran. Wow, luar biasa. Wow. Oke, saudara, kita mau bahas beberapa tokoh Alkitab saat ini. Well, we touch a bit on Caleb, tapi kita mau highlight untuk hari ini about Moses and Joshua. Saudara, ini contoh klasik Iya. ketika kita bicara about leadership, kita bicara soal kepemimpinan intergenerasional. Iya. Saudara, kenapa? Karena Musa dan Yosua itu mereka berada dalam satu situasi waktu yang sama. Betul. Dan Musa tidak takut mendelegasikan, memberdayakan, empowering Joshua untuk melakukan tugas-tugas yang penting. Iya. Begitu loh. I mean, you have to say something about. Yes, and you know Pastor Dio, di part 1 kan kita ngomong banyak akhirnya gembala-gembala atau kita kalau ngomong di dunia kerja CEO, mereka mencari penerus, bukan membangkitkan penerus. Iya. Sedangkan Musa dan Yosua, meskipun Yosua menggantikan posisi Musa, tapi kita nggak boleh lupa, waktu Musa masih menjadi sang pemimpin utama, Yosua sudah berperan sebagai panglimanya Musa. Betul. Di mana waktu Musa ada di atas gunung, Yosua yang ada di bawah untuk berperang. Jadi Yosua mengambil posisi kepemimpinan bukan karena direkrut dari luar. Karena Yosua sudah dibimbing, dididik, dimentor, dibapai oleh Musa. Dan Yosua punya track record. Jelas. Berjalan bersama-sama, bahkan sebelum Yosua bisa dipercayakan dengan perkara besarnya, Yosua bisa dan teruji di dalam perkara kecilnya waktu masih di bawah kepemimpinan Musa. And I remember that Joshua waktu muda, he likes to be at the tent of the meeting. That's right. Benar gak? Iya. Satu karakter yang saya suka dari Yosua, di luar dia karismanya ada, calon panglima perang, dia sudah terbiasa memimpin pasukan Israel berperang melawan Amalek dan bangsa-bangsa yang lain. Iya. Tapi dari sisi rohani, Joshua represents generasi muda yang suka berada dalam hadirat Tuhan. Wow. Gitu. Jadi meskipun punya pemimpin, tidak menggantikan personal relationship yang dimiliki oleh Yosua dengan Tuhan. Dan bahkan mungkin hubungan Yosua dengan Musa, dan Yosua melihat betapa dekatnya Musa dengan Tuhan. Sampai-sampai Alkitab mencatat tidak ada orang yang bangkit sebelum atau sesudah Musa yang bertatap-tatapan dengan Tuhan atau mengenal Tuhan muka dengan muka. Can you imagine buat Yosua memiliki seorang model yang seperti itu? Yang begitu rohani, begitu dekat sekali dengan Tuhan, apa nggak stres itu jadi orang muda? Satu, dia juga mungkin ada pressure, but at the same time mungkin Yosua juga sangat menikmati contoh real life depan mata yang akhirnya itu pun menginspirasi Yosua untuk bisa mengenal Tuhan seperti Musa mengenal Tuhan. Wow, itu saya rasa ada satu prinsip bagus ya. Berarti pemimpin muda zaman sekarang, satu, saudara mesti membangun hubungan pribadimu juga dengan Tuhan. That's right. Kita nggak bisa menjadi pemimpin karbitan. Betul. Pemimpin yang dikarbit hanya dengan mungkin tanda kutip supaya kita kelihatan hebat, kelihatan terkenal, kita beli followers. That's right. Kita akun kita perbesar seolah-olah kita orang hebat. That's supaya kita dapat banyak pelayanan, tapi isinya kosong. Dan hanya mengandalkan titel, posisi, jabatan, atau bahkan sarjana. Itu semua it does not matter. Iya. Kalau saudara nggak punya satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya. Wow. Saudara, saya mau bacakan dari kitab Bilangan pasal 27. Ada satu kejadian menarik, saudara. Dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Saudara, sampai ayat ini aja saya udah terkesima dengan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Selagi Musa masih hidup loh ini loh. Selagi Musa masih hidup, Tuhan bilang, Musa ambil Yosua yang penuh roh itu, berdiri di depan umat, dan berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Artinya begini, God is asking Moses to empower Joshua
before the tribes. Iya. Hari-hari ini berarti kalau kita ambil dari firman ini, maka pemimpin-pemimpin senior gereja lokal perlu memberdayakan pemimpin-pemimpin muda, diberikan otoritas, diberikan a portion of authority. Saya nggak bilang menggantikan semua otoritas gembala senior, enggak, tapi a portion of authority, karena dikatakan sebagian kewibawaanmu, Iya. tapi percayakan dia untuk melakukan apa? Mengambil key decision maker. Iya. Gitu loh. Karena sekarang jujur zaman sekarang kadang-kadang anak muda dipercaya, iya sih, tapi cuma sebagai ketua panitia aja. Dipercaya tapi cuma sebagai usher depan gereja aja. Dipercaya tapi cuma sebatas hal-hal yang kecil. Betul, nggak ada intensional atau dengan sebuah pemikiran. Dipercaya bukan hanya supaya ngisi kekosongan, dipercaya karena mau membangkitkan. Betul, dipercaya karena satu saat kamu akan menggantikan saya. Satu saat kamu akan melakukan hal yang jauh lebih besar daripada saya. Satu saat kamu akan membangun gereja yang jauh lebih besar daripada ini. Dan bukan cuma gereja ya, ini bicara tentang usaha, Betul. bisnis, keluarga. Tadi Pastor Dio mengatakan bahwa waktu Musa melakukan ini kepada Yosua, Musa masih hidup, Ya. tidak nunggu mati dulu. Iya. Sadar nggak saudara? Kalau saudara baca di Yosua pasal yang pertama, Tuhan yang ngasih tahu sama Yosua bahwa hambaku Musa telah mati. Wow. Karena waktu Musa mati, Yosua nggak tahu kalau Musa sudah mati. Karena Musa naik ke atas gunung Nebo, apa yang terjadi dengan Musa, Yosua yang di bawah nggak tahu. Tuhan yang bikin announcement sama Yosua bahwa hambaku Musa telah mati. Dahsyat nggak saudara? Apa yang Musa lakukan terhadap Yosua itu terjadi waktu Musa masih hidup. Waktu Yosua masuk ke dalam callingnya menggantikan Musa, Yosua aja nggak tahu kalau Musa sudah mati. Yosua nggak sadar kalau Musa sudah mati. Tapi Tuhan yang membuat sebuah announcement, menyatakan kepada Yosua bahwa hambaku Musa sudah mati. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa Musa mempersiapkan Yosua waktu Musa masih hidup, Yosua tidak perlu menunggu Musa mati. Yosua mempersiapkan diri waktu pemimpinnya masih hidup. Jadi excellent spirit itu sudah ada di Yosua. Jadi Yosua menjadi pemimpin bukan karena keadaan. Yosua menjadi pemimpin karena sudah terlebih dahulu dipercaya dan dipersiapkan. When there is time, even when the people of Israel they lamented, mereka menangisi kematian Musa. Tapi kita ngomong dari Yosuanya. Dari Yosuanya. Seorang Yosua mengambil kepemimpinannya bukan karena terpaksa, karena keadaan. Tapi Yosua sudah dipersiapkan. Jauh sebelumnya. Dan akhirnya waktu Musa mati, the people of Israel lamented. Tapi Yosua tidak masuk di satu fase di mana dia kebingungan, di mana Yosua merasa dia nggak mampu, merasa Yosua kecil dan dia tidak seperti Musa. That's right. Tapi karena Yosua berjalan bersama-sama dengan Musa dan karena Yosua mengenal Allah yang disembah oleh Musa, maka Yosua siap untuk mengambil perannya. Kita nggak pernah baca bahwa Yosua menjadi seperti Musa. Dan Tuhan tidak pernah meminta Yosua untuk menjadi seperti Musa. Betul. Tapi Yosua nyaman dengan panggilannya, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan Yosua tahu bahwa kepemimpinannya berhasil bukan karena bayang-bayang Musa, tapi karena pertolongan dari Tuhan. Wow. So when you said that word in Joshua chapter 1 that ketika Tuhan bilang hambaku Musa telah mati. Correct. Bagi saya sebagai anak muda, itu pasti stres itu. Maksudnya, wah, untuk menggantikan sesosok orang seperti Musa yang tadi dikatakan belum pernah ada. That's right. Sebelum dan sesudah Musa, orang yang ngobrol berhadapan muka dengan Tuhan. Gitu. Cuman itulah saudara, that's the principle of a torch bearer. Sebelum Moses pass on the batons to Joshua, mereka ada waktu time lapse yang sama di mana Musa dan Yosua memimpin bersama, share hikmat bersama, share the same value. Mereka share the same spirituality. That's right. Mereka doa bersama, mereka masuk dalam kemah pertemuan bersama. Itu yang memampukan Yosua untuk mengemban tugas yang berat itu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja lokal di tempat ini, you have to choose your Joshua intentionally. Doakan,
minta tanya sama Tuhan, who are my Joshua? Siapa Yosua saya? Ajak mereka masuk dalam kepemimpinan saudara. Jadi kepemimpinan lintas generasi bukan menunggu That's right. mati dulu. Selagi masih hidup, saudara memimpin bersama dengan mereka. Ajar mereka, That's right. terima kesalahan mereka. Saudara, mentor mereka. Share your value, share your life's principle. That's right. Sehingga pada saatnya nanti atas penunjukan Tuhan, That's right. atas suara Tuhan mereka naik. Yes, and I think it's very important. Saya buka yang tadi Pastor Dio katakan di Ulangan 34. Waktu orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Lalu berakhirlah hari-hari ratapan dan perkabungan bagi Musa. Dikatakan adapun Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada sesuatu respon yang berbeda. Nah ini nih, kalau kita cuma memposisikan diri sebagai jemaat biasa, tapi kita nggak mau dimuridkan, kita nggak mau dimentor, kita tidak melayani generasi yang sebelumnya, kita tidak mau dipersiapkan, akhirnya respon kita pun akan berbeda. Berapa banyak orang yang seringkali jadi murtad karena kematian, kejatuhan orang lain. Wow. Tapi seorang yang dimentor dan dimuridkan, seseorang yang mengenal Tuhan secara pribadi dan melihat pemimpinnya bukan sebagai idol, tapi sebagai wali Tuhan untuk mengajar, untuk mempersiapkan, maka waktu generasi yang lebih tua mungkin entah meninggal, bahkan mungkin kita nggak ngomong meninggal, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, atau kedapatan kesalahan, kekurangan yang meninggalkan akhirnya pelayanannya, terekspos, kitanya juga nggak jadi kacau gitu. Kita nggak jadi goyang, kita nggak jadi kecewa, kita tetap stay true to our calling. Yes, kita pun tidak perlu menjelek-jelekan generasi yang sebelumnya. That's powerful. Kenapa? Karena kita sadar generasi yang sebelumnya pun masih manusia. Kita pun juga masih manusia. Jadi kita juga memberikan honor where honor is due. Tapi yang paling penting kita tetap melanjutkan pekerjaan Tuhan, kegerakan Tuhan sebagai yang dipercaya di generasi kita. Wow. Kita udah bahas soal Musa dan Yosua. You know, there is also another great examples from the book of from the New Testament. Itu mengenai Paulus dan Timotius. Saudara, sekarang kita mau bahas soal Paul and Timothy. Saudara, young Timothy itu bahkan Paulus temukan dalam perjalanan misinya. You know. Aku membaca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ketiga. Saudara, Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, ayat yang pertama. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Artinya berarti Timotius mengenal imam keyahudiannya dari ibunya. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bahkan dalam kitab Timotius kita tahu bahwa juga ada pengaruh iman daripada omanya. Betul. Ya kan, iman daripada omanya. Nah saudara, saya mau highlight bahwa when we are talking about intergenerational leadership, maka penting untuk seorang pemimpin menemukan anak muda yang memiliki potensi sebagaimana Paulus menemukan Timotius. Gitu. Dan saudara, kita juga bahas dalam part sebelumnya pentingnya intergenerational dalam keluarga. Timotius disebut sudah menjadi murid. Artinya apa? Dia mengenal iman Kristen, dia mempelajari, saudara mungkin sedikit keyahudian daripada ibunya dan omanya. Betul. Artinya apa ya? Iman lintas generasi itu terjadi dalam keluarga Timotius. Kalau pakai istilah menabur menuai, omanya dan ibunya menabur iman, Paulus menuai iman dari kehidupan Timotius muda. Saudara, kita nggak pernah terbayang, saudara, apa yang saudara lakukan kepada anak-anak muda dalam gerejamu, apa yang orang tua lakukan dalam keluarga saudara. Saudara menabur iman,
Mungkin dalam gereja lokal saudara menabur iman, menabur waktu, menginvestasikan hidupmu kepada anak-anak muda ini. Mungkin ketika dia besar, oke, dia nggak dalam gereja saudara, dia pindah ke tempat lain karena pekerjaan, dia Yes, pindah right. keluar kota, dia pindah keluar negeri. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada masalah. Betul. Karena saudara, you have done your part. Saudara telah melakukan bagianmu. Engkau menabur dan perkara dia dituai di gereja lain, di tempat lain, di kota lain. Itu sudah bukan urusan kita. Iya, and penting untuk kita semua juga tahu di part yang lalu waktu kita membahas tentang Musa dan Yosua, di dalam fungsi Yosua menempati jabatan, Iya. fungsi yang Musa miliki. Tapi Timotius berbeda. Timotius tidak pernah menjadi suksesornya Paulus. Timotius tidak menjadi rasul seperti halnya Paulus. Timotius tidak menuliskan banyak surat-surat yang akhirnya menjadi bagian dari Alkitab yang kita kenal seperti Paulus. Jadi jangan sampai juga mungkin para penonton atau kita semua memiliki pemikiran bahwa intergenerasi itu hanya terjadi di level kepemimpinan tinggi. Intergenerasi berarti hanya bicara tentang penerus Betul. sebuah jabatan atau Betul. sebuah fungsi. Tapi intergenerasi ini penting sebab pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan mungkin tidak menjadi sama seperti kita, tapi kita memperlengkapi pemimpin-pemimpin yang berhasil di dalam tugas dan kapasitas mereka yang dipercayakan oleh Tuhan. Betul, bahkan sebetulnya konsep intergenerational leadership, kepemimpinan antar generasi itu terjadi di semua lini. Yes. Saudara dalam gereja lokal, kepemimpinan antar generasi bukan berarti menunggu yang tua check out dulu. Betul. Bukan menunggu yang tua udah nggak bisa berperan lagi. Enggak, sekarang, now is the time. Saudara dalam sekolah minggu, apakah ada perwakilan suara muda dan suara tua dalam kepemimpinan sekolah minggu? Iya. Dalam ibadah raya, apakah ada perwakilan suara muda dan suara tua dalam konsep ibadah raya? Dalam manajemen gereja, pengambilan keputusan strategis, apakah ada suara muda yang didengarkan di situ, saudara? That's intergenerational leadership, Bener saudara. banget, karena nggak sedikit yang kita juga temukan di gereja-gereja lokal, waktu kepercayaan mau dipercayakan kepada generasi yang muda, kata-kata klasik yang seringkali kita dengar adalah nggak siap. Iya. Kenapa nggak siap? Karena tidak pernah dipersiapkan. Karena nggak pernah dimuridkan. Tidak pernah dimuridkan. That's always the classic answers. Nggak ada yang siap. Nggak punya Yes. calon. Kenapa nggak punya calon? Karena nggak pernah secara intensional dicari. Dan itu pentingnya yang Pastor Dio katakan waktu kita mengawali episode ini, bahwa intergenerasi bukan hanya bicara tentang passing the baton Iya. atau memberikan estafet, tapi to hold the torch and to lit the other torches. Waktu torch yang dipegang oleh sang pemimpin masih tetap menyala juga. Wow. Saudara, banyak sebetulnya tokoh yang bisa kita bahas. Iya. Ada Elia dan Elisa, saudara. Elisa mengikuti Elia. Elia. Iya. Ya. Paulus nggak cuma Timotius, by the way. Betul. Paulus nggak cuma Timotius. Banyak. Saya mau highlight ini, saudara ya. Before we move on, I just wanna highlight this karena I find a really cool verse, saudara ya. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-4, Oke. saudara. And by the way, 2 Timotius adalah surat terakhir yang Paulus tulis dalam penjara, saudara. Waktu 2 Timotius, Paulus sudah tua. That's right. Ya, Paulus sudah tua. Dia bukan muda lagi, dia udah tua. Bahkan kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 4, saudara, ayat yang ke-6, dia bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Iya. Ini istilahnya ini kalau surat nih, ini adalah Wasiat nih. wasiat ataupun the last letter from a dead man. Berarti penting. That's right. Biasanya kalau ada surat terakhir, orang udah ngomong saat kematianku sudah dekat. Yang ditulis pasti penting. Iya. Dan perhatikan saudara, lanjut ayatnya. Dia ngomong begini, ayat yang ke-10. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari. Ayat yang ke-12. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Kalau saudara mau turun lagi lebih lanjut, saudara, ada yang lain lagi, saudara. Ayat yang ke-20. Erastus tinggal di Korintus. Dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Saudara, apa yang saya dapat di sini? Di akhir kehidupan Paulus, dia mencetak banyak murid. Ya.
Di akhir kehidupan Paulus, dia punya banyak orang. Iya. Nggak cuma Timotius. Betul. Kita mungkin taunya cuma Paulus, Timotius, Paulus, Titus. Iya. Tapi ada Kreskes, Iya. saudara. Ada Trofimus, saudara. Erastus. Ada Erastus, saudara. Ya, memang ada satu Demas yang gagal. Demas telah meninggalkan aku. Iya. Dia lebih mencintai dunia dan dia telah pergi meninggalkan aku. Kata mencintai dunia dan meninggalkan aku menggunakan kata yang sama dengan kata murtad Murtad. dalam bahasa Yunani. Wow. Maksud saya begini, jangan sedih, jangan takut, jangan trauma hanya karena anak mentor kita meninggalkan kita. That's right. Banyak pemimpin tuh jujur, saya juga sedih. Orang yang kita pimpin, orang yang kita mentor, tiba-tiba backstep, Iya. tiba-tiba keluar. Saudara, kita mungkin gak melakukan kesalahan, tiba-tiba dia keluar, tidak baik-baik tentunya gitu loh. Kita mungkin sedih sebagai pemimpin gitu loh, tapi Paulus melahirkan begitu banyak anak-anak murid yang lain. Betul. And I think Pastor Dio, what you said is also important to highlight. Satu, para pemimpin gak perlu kecewa kalau ada murid yang memutuskan untuk melakukan hal yang lain. Iya. Di dalam case yang tadi dibacakan, Demas mencintai dunia, dia murtad, dia keluar dari jalur kebenaran. Tapi hal yang sama, apa yang dibacakan sama Pastor Dio tadi menyatakan bahwa ada murid-murid Paulus yang juga akhirnya beranjak di dalam pelayanan mereka masing-masing. Betul. Mereka mengalami perjalanan mereka sendiri dengan Tuhan. Dan mungkin kalau kita mau melihat dari apa yang dilihat secara lahiriah, pelayanan anak-anak Paulus ada yang lebih besar, pengikut lebih banyak, cara yang berbeda. Tapi Paulus tidak pernah merasa terancam. Dan permuritan dan intergenerasi bukan berarti yang kita muridkan akan terus bersama-sama dengan kita. Tapi kayaknya kalau kita ngomong dari episode pertama tentang penuaian, gereja harus secure, pemimpin-pemimpin harus aman, orang-orang di dalam tubuh Kristus harus aman. Sebab penuaian bukan bicara tentang hanya pelayanan kita, gereja kita, tapi yang paling penting adalah memberdayakan sebanyak-banyaknya orang untuk mereka bisa berfungsi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Wah, ini kalau kembali kepada episode pertama, itulah kolaborasi dalam menuai jiwa untuk tubuh Kristus. That's right. Mungkin anak-anak rohani kita akan jauh lebih hebat daripada kita. Yes. Dia pergi ke sini, dia pergi ke sana, jadi pengkhotbah lebih hebat. Jadi gembala gereja yang lebih besar daripada gereja kita. Gak ada masalah. Kita berhasil. Kita berhasil artinya. Gitu. That security is important. Amen. Rasa aman itu penting. Karena Paulus gak pernah jadi pastor ya. Padahal kan mungkin banyak orang yang diselamatkan karena Injil yang dia beritakan, orang-orang yang dia layani, mujizat-mujizat terjadi karena pelayanan Paulus. Tapi pada akhirnya Paulus mengetahui yang menjadi panggilannya sebagai seorang rasul, dan dia membangkitkan orang-orang yang memang dipanggil dan dikaruniai Tuhan menjadi gembala-gembala. Dan kalau seseorang misalnya Timotius dan Titus menjadi gembala atas gereja lokal mereka, tentunya domba-domba atau jemaat Titus dan Timotius akan lebih mengacu kepada Timotius dan Titus lebih daripada Paulus. Tapi Paulus tidak merasa terancam atau tersaingi gitu. Bahkan dalam kehidupan yang terakhir kita baca dalam kitab Kisah Rasul, dia sangat happy sebagai tahanan rumah di Roma. Dia membuka pintu melayani orang-orang yang datang sampai akhir ajal. And you know Pastor Dio, ini unik nih. Kita membahas di perjanjian lama Musa dan Yosua. Alkitab mencatat karena roh hikmat ada di atas Yosua, maka seluruh rakyat mendengarkan perkataan Yosua. Jadi itu pun juga bisa menjadi encouragement dan jawaban untuk pemimpin-pemimpin muda. Gak perlu stres orang gak ngikutin gimana kalau saya gak seperti pemimpin saya. Kita juga punya teman-teman, kerabat, hamba-hamba Tuhan yang melanjutkan pelayanan orang tua jasmani, orang tua rohani. Stres, karena yang terjadi memang di lapangan orang-orang, jemaat, penatua gak bisa menghormati mereka seperti bagaimana mereka menghormati orang tua hamba Tuhan muda ini gitu. Tapi Yosua, yang terjadi dengan Yosua dan Musa itu memberikan sebuah gambaran bahwa waktu Yosua menghidupi panggilannya, roh Tuhan memampukan Yosua untuk mendelegasikan otoritas Tuhan. Dan akhirnya orang-orang juga ikut gitu loh. Jadi bukan berarti karena diambil alih oleh generasi muda, pasti orang akan
meninggalkan. Iya. Karena kalau bukan pemimpin yang dikenal, berarti pasti tidak akan seefektif pemimpin yang sebelumnya. Tidak seperti itu. Nah, makanya pentingnya hubungan antara bapak dan anak, orang tua dan anak ini penting sekali nih. Dan ini betul-betul bicara tentang prinsip kebenaran firman. You know, Daud melayani kehendak Allah pada zamannya. Tiap orang melayani kehendak Bapa pada zamannya. You have to be secure in your calling. Zaman tiap orang beda-beda. That's right. Waktu tiap orang beda-beda. Kairos tiap orang beda-beda. Iya. Itu poin penting yang kita perlu pahami. Gitu. Yes. Wow. Saudara, we just wanna offer some practical steps lah. Anggap ini sebagai sebuah usulan. Kita nggak mau menggurui, we just wanna share. Yeah. Gitu. Kita nggak mau menggurui, kita hanya mau sharing. Semoga ini berhasil dalam apa yang saudara lakukan dalam gereja lokal, yayasan, bisnis, dalam perusahaan saudara, begitu. Ya, yang pertama kalau kita mau membangun gereja yang sehat untuk memperkecil gap lintas generasi ini, yang pertama saudara, you have to create a culture of mentorship. Yes. Musa mementor Yosua. That's right. Elia mementor Elisa, saudara. Paulus mementor Timotius. Paulus mementor Titus dan banyak yang lainnya. Yesus pun mementor 12 murid. Iya. Artinya gereja kita itu perlu melakukan satu budaya mentoring. Nah, waktu Pastor Dio ngomong tentang mentoring, saudara perhatikan. Yang memberitahu kepada Elia bahwa Elisa dipilih untuk menggantikan Elia adalah Tuhan. Iya. Bukan Elia yang memilih Elisa, tapi Tuhan yang memilih Elisa. Iya. Yosua menggantikan Musa dan Tuhan yang memerintahkan Musa untuk menumpangkan tangan, untuk memberkati Yosua karena Tuhan yang bicara kepada Musa. Bukan Musa yang memilih Yosua, tapi Tuhan yang memilih Yosua. Nah, maksudnya apa saudara? Ini juga penting berarti waktu kita membentuk budaya mentorship, penting untuk pemimpin-pemimpin, penting untuk para orang tua, orang-orang yang sudah ada di dalam kapasitas kepemimpinan untuk berdoa, untuk bisa peka dan mengenali panggilan Tuhan atas anak-anak rohani kita. Jangan kita yang pilih dan kita memilih berdasarkan perspektif kita. Kita akan melihat orang menurut kita yang ini bisa, yang itu nggak bisa, yang ini baik, yang itu nggak baik. Sama halnya seperti Samuel yang mengira bahwa yang dipilih adalah kakak-kakaknya Daud. Nggak taunya yang dipilih Tuhan, yang di mata Samuel sendiri nggak masuk hitungan. Di mata orang tuanya Daud, di mata kakak-kakaknya Daud nggak masuk hitungan. Jadi in the culture of mentorship saudara yang dimaksudkan, yang kami mau bagikan bukan hanya kita yang menilai, kita yang memilih menurut sudut pandang kita. Tapi culture of mentorship berarti pemimpin, orang tua, guru, orang-orang yang punya kapasitas memimpin bertanggung jawab, berdoa dan bertanya kepada Tuhan untuk tahu yang menjadi kehendak Tuhan atas orang-orang yang kita mentor. Right. So the next practical steps that I would suggest is, saudara, build a culture of mutual respect. Saya tahu kita di Indonesia budaya senioritas kuat sekali. Dan saya nggak bilang itu salah. Cuman ada kalanya di mana terlalu senioritas, akibatnya seolah-olah yang muda betul-betul nggak dianggap. Gitu. Betul-betul nggak dianggap. Gitu. Bahkan kadang-kadang saya pun sudah punya anak pun masih muda. Padahal udah punya anak 2 loh. That's right. Masih dianggap, mungkin apa saya mesti tumbuhin, mungkin karena itu kali saya tumbuhin janggut kali ya. Supaya kelihatan tua begitu. Karena that's just how it is. Gitu. Maksud saya we respect the elder. That's the law from the Lord. Hormati yang tua. Saya nggak bilang yang tua hormati yang muda dalam artian harus sungkem atau enggak, no. Karena itu kultur timur. But just show honor, respect. Pastor, do you have a good example in the Bible what you are saying about mutual respect? Karena belum lama ini saya khotbah tentang Elizabeth dan Maria. Umur Elizabeth jauh lebih tua daripada Maria. Maria hamil karena kehendak Tuhan, dia hamil tanpa persetubuhan. Elizabeth adalah seorang yang tadinya mandul. Dia sudah lama menikah dengan Imam Zakaria sampai akhirnya dia dikaruniai Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi waktu Maria datang ke rumah Elizabeth,
Waktu Elizabeth kepenuhan roh dan dia mulai bernubuat dan memberkati Maria, Elizabeth berkata, apa gerangan yang menjadi sebuah keistimewaan, kehormatan sampai ibu daripada Tuhanku datang untuk bertemu dengan aku. Wow. Meskipun umur Elizabeth Jauh lebih tua dari Maria, tapi yang dia lihat bukan umurnya Maria. Yang dia hargai adalah panggilan Tuhan atas Maria. Yang dia hargai adalah yang dikandung oleh Maria. Jadi apa yang Pastor Dio katakan ini penting. Para pemimpin, para orang tua rohani, gembala-gembala orang tua. Apakah kita hanya menilai generasi muda dari yang luar, kelihatan dari luar, kamu nggak sepengalaman saya, kamu masih ingusan, belum setua saya, jam terbang masih di bawah saya. Tapi bisa nggak kita recognize panggilan Tuhan? Nggak cuma panggilan Tuhan, bisa nggak kita recognize hati anak-anak muda ini yang mereka dengan apa yang mereka miliki, mereka persembahkan untuk Tuhan. Wow. Bisa nggak pemimpin recognize the potential inside this generation? That's right. Bisa nggak this generation recognize the capacity, the faith, the call of the next generation? Itu menurut saya penting. Dan kalau kita melihat dari perspektif itu, maka keterbatasan yang lain yang tadi kita bilang, mungkin jam terbang belum terlalu banyak, kadang-kadang bikin salah karena belum berpengalaman. Itu tidak membuat kita akhirnya meremehkan, bahkan mematikan api semangat generasi muda. Justru diajar, ditolong, ditegur, tapi ditegurnya bukan untuk menjatuhkan, supaya orang yang muda ini tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Wow, luar biasa. Saudara, saya rasa I think that those two practical steps bisa dikembangkan dalam banyak hal, saudara. As long as you have a culture of mentorship, you have a culture of mutual respect, saudara. Komunikasi pasti jalan. Betul. Ngobrol-ngobrol pasti jalan, saudara. Karena saya rasa dua itu yang penting gitu. Karena itu prinsip ya. Itu prinsip itu. Mutual respect and mentorship adalah prinsip yang ada di dalam kebenaran firman. Praise God. Wow. Saudara, think that concludes our second episode. I think sebetulnya masih bisa lebih banyak lagi sih. But we have so much more to discuss, saudara. Please, saudara, this is Dio and Mike podcast. Do DM us your comment, your thoughts, your questions. Yes. Apapun, saudara, ada pertanyaan, ada pengalaman saudara mengenai kepemimpinan lintas generasi dalam gereja lokal saudara. Bisa ketik link di bawah, saudara. Tulis dalam chat komen, saudara. Atau saudara bisa DM kita di Instagram, saudara. Thank God, Instagram kita sudah nggak kesuspend. Praise God. Sudah balik, saudara. So we would like to know you more. Okay, so we hope that you are blessed by this episode. God bless you. God bless you.